batu bata dalam pembangunannya. Jadi bukan batu pertama, tapi Nabi mulai membawa batu itu bersama para sahabat. Kerja beliau membangun. Karena pentingnya masjid. Masjid Quba udah selesai. Masjid yang pertama kali dibangun di Madinah itu Masjid Quba. Sehingga Nabi SAW mengatakan, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian dia pergi mendatangi Masjid Quba lalu sholat di sana, kanat lahu ka ajri umrah, dia dapat pahala umrah yang sholat di Masjid Quba. Maka jemaah haji biasanya jemaah umrah berangkat ke Quba tuh. Baik. Setelah Quba Nabi bangun Masjid Nabawi. Nah, saya akan dilanjutkan. Ketika pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Kuba, beliau singgah di rumah Kalsum bin Hadam karena dia adalah pemuka kaum kepada Bani Auf. Beliau adalah pemuka suku Aus yang ketika itu masih musyrik dan yang memeluk Islam. Yang terdapat bahwa dia telah memeluk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah. Di rumah Sa'ad bin Haitsamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Karena Sa'ad masih lajang, belum berkeluarga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Kuba pada hari Jumat ketika matahari mulai meninggi. Beliau salat Jumat di Bani Salim bin Auf bersama kaum muslimin lainnya di lembah Ranuna. Baik. Barakallahu fikum. Jadi kita lihat Nabi SAW ketika datang ke kota Kuba, di kampung Kuba itu, beliau singgah di rumah pemuka kaum. Ini penting buat kita. Kita berusaha untuk memuliakan orang yang mulia dengan harapan dakwah ini diterima. Disebutkan awalnya dia musyrik terus masuk Islam. Kalau memang beliau musyrik, kalau memang awalnya dia adalah orang musyrik dan Nabi SAW milih singgah di tempat dia dengan harapan orang ini tahu tentang Nabi SAW. Karena siapa saja yang mengenal Nabi SAW sedangkan hatinya tidak tertutup dengan kesombongan, dia akan beriman. Baik. Tinggalnya di sana, tidurnya di sana, tapi kalau siang hari untuk ngobrol, beliau milih ngobrol di rumahnya sahabat yang satunya, yaitu Sa'ad bin Haitham. Kenapa? Sa'ad bin Haitham punya rumah kosong, cuma dia bujangan. Sehingga untuk keluar masuk mudah buat para sahabat yang lainnya. Maka Nabi tinggal di rumahnya. Itu kalau di siang hari, beliau lebih banyak di rumahnya Sa'ad bin Haithamah demi menjalin hubungan yang lebih dekat dengan para sahabat, khususnya yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Nah, baik, sebelumnya lanjutkan lagi jemaah. Ini berkaitan dengan Masjid Jumu'ah. Ada Masjid Jumu'ah. Jadi Nabi sampai hari Senin. Ingat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di Jumat 2 pekan sesudah kedatangan Nabi SAW, Nabi berangkat meninggalkan Kuba menuju ke Masjid Nabawi. Yang sebenarnya jarak Kuba Masjid Nabawi ini kira-kira cuma 3 kilo atau 3,5 kilo. Matahari udah naik, udah panas nih. Di tengah jalan masuk waktu sholat Jumat. Maka Nabi SAW sholat Jumat tidak di masjid, tapi di lembah Ranuna yang kalau sekarang ada Masjid Jumu'ah namanya, dekat dengan Masjid Quba. Maka di sana beliau melaksanakan sholat Jumat bersama para sahabatnya. Barakallahu fikum. Nah, setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kabilah-kabilah dari kaum Ansor, maka pemuka kaumnya menemui beliau dan mengajaknya untuk singgah di tempat mereka, dan begitulah seterusnya hingga beliau sampai di tempat
didirikannya masjid tersebut yang sekarang Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberkatinya dan tidak singgah di situ. Kemudian merunduk dan sedikit berjalan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi jamaah. Wasallam, Sebelum dilanjutkan, di sini disebutkan Nabi alaihi Rasulullah SAW memberkatinya. Ya jamaah, ini kalau bicara bahasa Arab ya, barokah itu maknanya banyak. Ada barokah yubariku yang artinya memberkatinya. Ada barokah yabruku, yang artinya itu onta itu duduk. Barakatin naqah, yakni onta itu duduk. Jadi bukan memberkatinya. Dan di sini disebutkan bahwasanya onta Nabi alaihi salatu wassalam itu barakat, yaitu duduk. Dari yang awalnya berdiri dan berjalan, tahu-tahu berhenti dan duduk di tempat itu. Namun di sini disebutkan Rasulullah SAW memberkatinya, ini tidak tepat. Tapi yang betul, onta Nabi SAW duduk, berhenti di tempat itu. Namun dikatakan fabarakat falam yanzil anha. Namun Nabi SAW tidak turun dari ontanya. Nabi nggak turun dari ontanya. Ontanya berhenti duduk, Nabi nggak turun dari ontanya. Kemudian onta itu berdiri lagi. Berjalan sebentar, baru setelah itu menoleh dan balik ke tempat pertama dia duduk, lalu dia berhenti di sana. Baru Nabi SAW turun dari sana. Nah, tafadhol dilanjutkan. Ada soal belum? Naam, tafadhali. Afwan Bu Yati, mic-nya masih di mute. Oke, Masya Allah. Afwan, Naam, tafadhali. onta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, duduk, kemudian tidak singgah di situ, akan tetapi kemudian onta tersebut merunduk dan sedikit berjalan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dan kembali ke tempat yang pertama, dan beliau pun singgah di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti pada tempat tersebut seraya berkata, "Jika Allah mengizinkan, disinilah rumahku." Naam, mungkin bukan rumah Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Huna hadal manzil insyaallah." Ini tempat singgah insyaallah. Nabi mengatakan itu. Jadi memang kadangkala di sini terjemahkan jika Allah mengizinkan. Insyaallah itu terjemahannya jika Allah berkehendak. Insyaallah di sini tempat singgah. Itu kata Nabi SAW. Baik, kalau kita ngelihat Rasulullah SAW ketika para sahabat ini berusaha untuk mengajak Nabi singgah di kampung mereka dari Kuba ya. Berangkat Kuba, nanti lewat kampungnya fulan, orang-orang dengan persenjataan mereka menyambut Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, halumma ilal quwwati wal mana'ah." Mari Rasulullah bersama kami. Ada kekuatan dan ada penjagaan buat engkau. Onta Nabi itu diseret-seret sama mereka, diminta untuk berhenti. Apa kata Nabi SAW? Ini mungkin yang tidak diterjemahkan dalam kitab ini. Di buku aslinya ada, dikatakan khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini jalan. Kenapa? Dia itu sudah diperintahkan. Di mana dia berhenti. Makanya awal dia berhenti duduk, kemudian tahu-tahu berdiri lagi, jalan lagi. Nggak berapa lama dia noleh ke tempat pertama. Balik lagi dia duduk di sana, yang kemudian Nabi SAW mengatakan, "Hadzal manzil insyaallah."
Sampai onta pun diperintahkan oleh Allah dan dia nurut sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, rumah siapa yang paling dekat dengan rumahnya dengan keluarga kami? Abu Ayyub menjawab, saya wahai Nabi Allah, itu rumahku dan itu pintunya. Rasulullah berkata, pulanglah dan siapkan tempat bagi kami untuk beristirahat. Abu Ayyub Al-Ansari membawa dan memasukkan kendaraan unta beliau. Barakallahu fikum. Nah, sebelum dilanjutkan, ini salah terjemah lagi. Jadi ada dalam bahasa Arab itu ada ar-rahl, ada ar-rahilah. Di sini Abu Ayyub itu membawa ar-rahl. Ar-rahl, rahl itu artinya bawaan. Di atasnya onta itu ada seperti pelana ya. Pelana ontanya itu dan barang itu yang dibawa sama Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub membawa dan memasukkan bukan kendaraan Nabi, tapi yang dibawa adalah pelana onta dan barang bawaan Nabi SAW ke dalam rumahnya. Baik, lanjut. Abu Ayyub Al-Ansari membawa pelana dan memasukkan bawaannya Rasulullah ke dalam rumahnya. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam kitab Fathul Bari dari Abu Sa'id bahwa ketika Abu Ayyub hendak memindahkan, di sini unta ya? Iya, salah lagi nih. Ketika bukan hendak unta. memindahkan pelana dan barang-barang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepada yang hendak menawarkan tempat rumahnya untuk beliau singgah, saya akan mengikuti untaku. Nah, bukan untaku. Barang bawaannya Nabi SAW. Nah. Saya akan mengikuti barang bawaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan As'ad bin Zurarah mengambil unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menempatkannya di kandangnya. Barakallahu fikum ya. Kita lihat nih, ada onta, ada bawaannya onta. Jadi barang yang dibawa sama Nabi SAW dan pelana onta itu yang dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari, dibawa ke rumahnya. Sedangkan ontanya Nabi SAW bukan Abu Ayyub yang bawa, tapi As'ad bin Zurarah. Nabi SAW mengatakan orang itu bersama barangnya lah. Masa barangnya di rumahnya Abu Ayyub, orangnya di rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri umpamanya. Atau di rumahnya As'ad bin Zurarah. Nggak mungkin. Jadi kalau mau ganti baju harus berangkat ke rumah lainnya. Ini salah satu kecerdasan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ya. Beliau termasuk sahabat yang paling mulia dengan mendapatkan kehormatan Nabi singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Bayangin di kota Madinah ada banyak sahabat, tapi bagaimana Allah Jalla Jalaluh memperkenankan Abu Ayyub untuk menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak cerita bagaimana Abu Ayyub ya. Awalnya rumahnya Abu Ayyub ini nggak besar, tapi 2 lantai. Jadi ternyata rumah 2 lantai itu udah biasa di kota Madinah. Tapi lantainya pakai kayu jemaah. Rasulullah SAW awalnya singgah di bawah. Abu Ayyub di atas. Nabi diminta oleh Abu Ayyub SAW untuk tinggal di atas. Beliau menolak. Kata beliau lebih nyaman di sini karena banyak tamu. Kalau harus ke atas naik turun kesian. Akhirnya Abu Ayyub mengiyakan. Tapi kejadian di malam hari itu ada air yang tumpah. Yang namanya lotengnya pakai kayu, mau nggak mau air itu akan netes ke bawah. Maka malam hari itu mereka berusaha mengeringkan air tersebut dan mereka tidak tidur. Mereka mengatakan gimana kita di atas sedangkan Nabi di bawah. Akhirnya keesokan harinya mereka memohon Nabi SAW untuk tinggal di atas. Abu Ayyub yang tinggal di bawah. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Penduduk Madinah sangat gembira dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dari Barra bin Azib
radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, saya tidak pernah melihat penduduk Madinah merasa gembira seperti gembiranya mereka menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan budak-budak perempuan pun berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba dengan perasaan gembira. Barakallahu fikum. Ya rahimakumullah. Kita ni kalau datang seorang syekh, seorang ustadz besar, ustadz terkenal, datang ke rumah kita, datang ke kampung kita, gimana bahagianya kita. Bagaimana kalau yang datang itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Alim ulama datang aja dimuliakan seperti itu. Bagaimana kalau nabinya yang telah mewariskan ilmu kepada para ulama. Maka dikatakan sampai budak-budak kecil, budak-budak perempuan itu juga ikut mengatakan, qadima Rasulullah, Nabi datang, Rasulullah datang loh. Mereka di antara mereka itu benar-benar berita ini jadi berita istilah sekarang viral mungkin ya. Jadi seluruh orang yang diomongkan itu qadima Rasulullah SAW. Qadima Rasulullah SAW. Qadima Rasulullah. Di sana ngomong kayak gitu. Jadi menjadi buah bibir penduduk kota Madinah. Karena mereka benar-benar berbahagia. Gimana gak bahagia? Mereka udah nungguin berhari-hari. Dan akhirnya beliau datang. Dan kita tahu Nabi SAW membawa berkah. Dengan datangnya beliau ke kota Rasul SAW. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli mirbad atau bintang tanah yang digunakan untuk mencukur kurma dengan harga 10 dinar dengan menggunakan uang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan tanah yang akan dibangun masjid. Nabi SAW pinjam uang. Beliau tidak mau gratis. Tapi beliau juga mungkin pada waktu itu nggak pegang duit. Maka akhirnya beliau meminjam duitnya Abu Bakar untuk melunasin pembayaran tanah. Sebelum tanah itu dibangun. Dan disebutkan beliau membelinya dengan 10 dinar. Ya kira-kira seharga 42,5 gram emas. Luas, lumayan luas. Tanah itu kira-kira kalau pakai meter antara 30 sampai 35 meter luasnya tanah yang dibeli oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tempat didirikan masjid tersebut terdapat kuburan orang musyrik, lubang dan pohon kurma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menggali kuburan tersebut, menimbun lubang, serta menembang pohon kurma. Kemudian pelepah kurma dijadikan sebagai atap masjid. Ditetapkan arah kiblat dan sisi jalannya dibuktikan batu. Barakallahu fikum. Taib, mungkin ada yang perlu diperbaiki dari terjemahannya. Lubang, bukan lubang ya. Jadi di tanah itu ternyata ada kuburan orang-orang musyrik. Kemudian ada bangunan yang udah rusak. Bangunan yang mau runtuh. Jadi lubang ini diganti puing-puing bangunan. Mungkin seperti itu. Puing-puing bangunan. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggali kuburan tersebut. Kuburannya dibuang gitu artinya. Kalau masih ada badan dibuang, bukan menimbun lubang, namun meratakan puing-puing bangunan. Meratakan puing-puing bangunan. Dan pohon kurmanya dipotong. Pelepah kurma. Masa pelepah kurma? Bukan pelepah kurma, pohon kurma jemaah. Kalau pelepah kurma itu cuma daunnya doang kan? Ini pohon kurmanya. Wa bin nakhli faquti'at. Jadi pohon kurmanya itu dipotong lalu dijadikan bukan sebagai atap. Ini nggak ada ucapan atap. Fasafun nahl qiblatal masjid. Jadi
Pohon-pohon kurma itu dipasang jadi tiang di bagian depan masjid, di arah kiblat. Kemudian waja'alu udhadaitai hijarah. Dijadikan di sisi jalannya, bukan jalannya. Jadi kayak pondasi bangunannya itu pakai batu. Mungkin kita bisa ngelihat ini, Ana tadi sempat download gambar Masjid Nabawi di masa Nabi. Kita lihat nih. Mungkin bisa dilihat. Ini. Bagian pohon kurmanya ini yang sebelah sini nih. Ini yang ditaruh di bagian kiblat. Ingat kiblatnya dulu di sini. Kiblatnya bagian sini. Sebelum menghadap ke Masjidil Haram, menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Ada gambar satu lagi. Mungkin kita bisa melihat. Mungkin di sini bisa lebih jelas lagi. Di sini ini bagian kiblat awal ya. Kemudian di sini Nabi nanti bangun rumah nih sebelah sini. Ini kita lihat ada tiang-tiang dari pohon kurma. Nanti kiblatnya berbalik. Subhanallah, kita lihat Rasulullah SAW membangun rumah itu di belakang masjid, bukan di bagian kiblatnya. Tapi kemudian kiblatnya berbalik, maka rumah Nabi sejajar dengan kiblat. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Setelah selesai membuat makam dan masjidnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih di rumah Abi Ayyub kirim Zaid bin Harithah dan Abu Rafi ke Mekah dan memberinya 2 ekor unta dan 500 dirham untuk menjumpai Fatimah, Ummul Kalsum dan putrinya, dan Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Naam, jamaah rahimakumullah. Jadi pada waktu bangun masjid, Nabi bangun kamarnya tadi yang ada di depan situ. Kemudian dalam posisi beliau masih di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan proses pembangunan masjid itu memakan waktu, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan lebih dari itu. Nabi SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Yang beliau bangun pertama bukan rumah beliau tapi masjid terlebih dahulu. Setelah proses itu berjalan, Nabi mengirim orang untuk membawa putrinya dan membawa istrinya. Siapa putri Nabi SAW yang ada di Mekah? Yang ada di Mekah ada 2, ada 3 sebenarnya. Namun ada Ummu Kalthum dan Fatimah. Ketika itu Fatimah masih gadis. Ummu Kalthum diceraikan oleh putranya Abu Lahab. Adapun Ruqayyah maka telah hijrah bersama Utsman bin Affan. Kemudian satu lagi anak Nabi yang perempuan, Zainab. Zainab radhiyallahu anha bersama suaminya Abul As masih ada di Mekah, tapi ada suaminya Zainab. Istri Nabi SAW Saudah pada waktu itu. Maka dikirimlah untuk menjemput mereka siapa? Di sini disebutkan ada 2 orang yang dikirim sama Nabi SAW. Yang pertama Zaid bin Harithah. Kenapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah ini masih menjadi anaknya Nabi SAW. Karena dulu anak diadopsi itu dinasabkan kepada bapak yang mengadopsi. Maka Zaid itu dikenal Zaid bin Muhammad. Maka dikirim untuk mengambil adik-adiknya. Seakan-akan seperti itu. Tapi setelah itu kan nggak boleh lagi menasabkan Zaid kepada Nabi SAW. Tapi Zaid disebut Zaid bin Harithah. Dan Nabi mengirimkan 2 ekor onta dan bawa duit juga. Mungkin kita berpikir jemaah. Ini bangsa Arab di masa jahiliyah mereka. Mereka tidak menyakiti putri Nabi SAW. Mereka tidak menyiksa Fatimah. Mereka tidak menyiksa istri Nabi. Yang mereka inginkan Nabi SAW. Dan ini di antara kepribadian orang-orang Arab pada waktu itu.
urusannya sama fulan bukan sama anaknya. Soalnya kadang-kala kita lihat di beberapa masyarakat, urusan sama bapaknya, anaknya diikut sertakan. Keponakannya diikut sertakan. Istrinya diikut sertakan. Ini orang-orang Arab. Di situ ada Abu Lahab. Di situ ada Abu Jahal. Di situ ada Walid bin Mughirah. Tapi sama sekali mereka tidak menyakiti Fatimah. Mereka tidak menyakiti Ummu Kalthum. Bahkan ketika Nabi SAW mengutus 2 orang untuk membawa keluarga Nabi, nggak dihalang-halangi sama orang-orang musyrikin. Udah selesai. Bukan mereka menghalangi, datangkan Muhammad SAW. Tukar sama putrinya. Nggak ada. Ini menunjukkan apa ya? Kejiwaan mereka yang begitu besarnya. Dalam kondisi mereka di masa jahiliyah. Yakni orang-orang musyrikin. Udah bukan masa jahiliyah lagi ya. Karena udah diutus Nabi SAW. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah yang dapat diambil dari sirah pada bagian ini adalah sebagai berikut. 1. Memperlihatkan kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rela keluar di pagi hari untuk kedatangan beliau. Jika bukan karena terbitnya matahari, niscaya mereka tidak akan kembali ke rumah mereka. Mereka adalah para salafus shalih dan panutan kita, mengedepankan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW daripada yang lain adalah wajib bagi setiap muslim. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seorang hamba sehingga aku Muhammad lebih dicintainya dari keluarganya dan hartanya serta dari manusia seluruhnya. Kecintaan sahabat yang luar biasa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dilihat pada perkataan Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Saya telah pernah melihat penduduk Madinah merasa gembira seperti gembiranya mereka menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mengekspresikan cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, serta menjauhi apa yang dilarang. Barakallahu fikum. Itu cinta. Cinta itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Sukar untuk diibaratkan dengan pena. Tapi cinta itu dibuktikan. Sekarang semua orang ngaku cinta sama Nabi SAW. Kira-kira kalau Nabi datang, engkau suka? Nabi datang, lalu memberikan aturan. Ini boleh, ini nggak boleh. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, aduh kok berat Islam ini. Bukti cinta itu dipraktekkan dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mereka siap mengorbankan jiwa raga mereka demi melindungi Nabi SAW. Dan sekarang alhamdulillah kita hidup di negeri yang aman. Nggak repot mengikuti Nabi SAW. Laksanakan perintahnya. Dengan tidak banyak bertanya. Jauhi larangannya. Dengan tidak banyak mempersoalkan. Dan beribadah dengan cara Nabi SAW. Itu bukti cinta. Makanya kira-kira kalau datang Nabi SAW. Lalu beliau membuat aturan-aturan. Mungkin kau nggak nerima. Oh ini berat. Oh ini sulit dilakukan. Maka seorang muslim hendaklah berusaha untuk membuktikan cintanya itu dengan apa? Ya dengan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Nggak repot-repot lagi antum. Jangan banyak ngomong.
Orang itu kalau sudah banyak ngomong, ya udahlah, tong kosong nyaring bunyinya. Tapi perbuat, lakukan. Jangan banyak mempersoal. Nabi nggak suka dengan banyak-banyak pertanyaan. Nabi ingin umatnya itu disuruh kerjakan. Ini bukti cinta. Maka tinggal engkau tanyakan kepada dirimu, apakah engkau sudah membuktikan cinta kepada Nabi SAW? Atau selama ini omong doang. Barakallahu fiik. Nah, yang kedua. Hikmah yang kedua. Keluarnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah isyarat perintah untuk menyambut orang-orang besar, menghormati dan memuliakannya seperti para pemimpin atau orang tua. Semua itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, orang kakek datang dan menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menentangkan jalannya. Kemudian Nabi berkata, tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak dan tidak menghormati orang tua. Disebutkan juga. Sebelum dilanjutkan, ada terjemahannya yang kurang tepat di sini. Lalu mereka melapangkan jalan untuknya. Ditambahin, lalu mereka lambat dalam melapangkan jalan untuknya. Nah, saya akan dibaca lagi. Seorang kakek, seorang orang sepuh, sebenarnya bukan kakek ya, seorang sepuh ini. Syekh. Ya, seorang sepuh. Nah, saya akan lanjutkan. Baik Pak Ustadz, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya, seorang yang sudah sepuh datang menemui Nabi. Lalu mereka lambat melapangkan jalan untuknya. Kemudian Nabi berkata, tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati orang tua. Disebutkan juga dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak mengetahui kemuliaan orang tua. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Jadi ini sebuah syariat yang alhamdulillah sebenarnya kita melihat di masyarakat Indonesia ini mereka melakukan itu. Tatkala datang ustadz ya, ketika datang orang yang alim, syekh datang, biasanya disambut, di airport disambut, di rumah disambut ya. Ini termasuk bentuk akhlak yang mulia dari seorang muslim. Maka ketika ada kejadian Nabi SAW, ada orang sepuh datang, nih sahabat nggak ngasih jalan, terlambat ngasih jalan sama orang ini. Lalu Nabi menegur para sahabat yang mengatakan, laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Siapa? Man lam yarham saghirana, yang tidak mengasihi yang kecil, walam yuwaqqir kabirana, dan tidak memuliakan yang sepuh, yang besar. Jadi ini sebuah tradisi yang alhamdulillah ini yang kalau bicara kearifan lokal yang perlu dilestarikan itu yang sesuai dengan syariat. Namun tidak berlebih-lebihan dalam memuliakan orang yang tua. Tidak berlebih-lebihan dalam memuliakan orang yang alim. Biasa-biasa aja tapi tetap memuliakan mereka. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Hikmah yang ketiga. Ketika sahabat radhiyallahu anhu mengetahui
mengetahui kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, mereka bergegas keluar yang Madinah dan diiringi dengan suara takbir karena gembira. Kebiasaan seorang Muslim adalah ketika yang menggembirakan dan mengagumkan, mereka membaca Allahu Akbar dan bertasbih membaca Subhanallah, sebagaimana bertakbirnya para sahabat dengan keislaman radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Ya, ini kita lihat kalau bicara tradisi yang ada di negeri kita yang perlu dilestarikan, yang sesuai dengan sunnah. Tapi ada tradisi yang salah umpamanya atau kurang tepat. Ketika ada satu hal yang menakjubkan, wah teriak ya. Ada yang teriak, entah apa yang dia ucapkan. Diganti sekarang dengan tradisi yang indah. Kalau ada sesuatu yang menakjubkan, maka ucapkan Allahu Akbar. Bukan menyorakin dengan hore atau apa, Allahu Akbar atau ucapkan Subhanallah. Sebuah ungkapan yang berpahala dan sebuah ungkapan yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Kalau sekedar teriak-teriak tanpa ada makna, hanya ungkapan kegembiraan, maka nggak ada gunanya. Atau tepuk tangan ya, ganti Allahu Akbar. Walaupun kita bicara apakah tepuk tangan boleh atau tidak, bukan itu pembahasannya, tapi ucapkan Allahu Akbar yang lebih indah jemaah. Tapi kita nggak biasa. Nggak perlu dikomando. Takbir itu nggak perlu dikomando. Biasanya kan kalau kita lihat ada acara, ada satu hal yang menakjubkan, ada yang satu tepuk tangan, semuanya pada ikut gitu kan. Cukup engkau mulai satu orang mengatakan Allahu Akbar, semuanya pada ikut takbir. Subhanallah, semuanya pada ikut nantinya. Jadi bukan mengomando, tapi mengingatkan orang-orang itu bahwa dalam hal-hal yang menakjubkan itu bertakbir dan bertasbih. Barakallahu fikum. Nah, Hikmah yang keempat, ketika Rasulullah SAW sampai di Kuba, beliau singgah di rumah Kubu Adam karena ia sebagai pemuka dari tokoh dari kabilahnya. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap orang tua serta bentuk akhlak atau adab baik yang semestinya tidak boleh hilang dari hati orang-orang Muslim. barakallahu fikum. Nah, jamaah ini bicara adab dan etika ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya itu Quran. Ketika Aisyah ditanya, gimana sih perilaku Nabi alaihi salatu wasallam? Maka kana khuluquhul Quran. Beliau bukan hanya memberikan arahan, tapi beliau mempraktekkan dalam kehidupannya. Sehingga ini penting buat para ustadz ya, buat para pendakwah, khususnya ini buat kaum muslimin secara umum, tapi buat mereka yang menjadi pewaris para nabi lebih dituntut lagi untuk mencontoh Nabi SAW. Ketika diundang di satu kota umpamanya, biasanya panitia itu mengasih pilihan. Umpamanya Ustadz mau tinggal di hotel apa tinggal di rumah? Kalau bisa tinggal di rumah tapi tidak memberatkan. Tinggal di rumah orang yang kita di tokoh masyarakat di sana, yang dituakan di sana, tinggal di rumah dia. Memang kalau bicara privasi, mungkin lebih enak tinggal di hotel. Yang terjadi dengan Nabi SAW, beliau tinggal di rumah sesepuh yang ada di Kuba. Tapi kalau untuk ketemu para sahabat, beliau nggak ingin ngerepotin. Maka beliau tinggal di rumahnya Sa'ad bin Khaythamah tadi. Yang memang belum menikah, bujangan. Jadi rumahnya itu enak buat kumpul-kumpul. Mungkin ini bisa menjadi pilihan. Kalau kita tinggal di rumah orang yang dituakan, tapi kita nggak ingin membebani dia. Kalau banyak tamu, banyak orang, nanti harus masak ini itu. Ya udah, pokoknya bermalam di tempat dia. Tapi untuk acara siang hari kumpul sama orang-orang, mungkin di rumahnya yang lainnya. Itu bisa menjadi pilihan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Lanjut
Atau mau masuk sesi Hikmah tanya yang jawab? kelima, etika yang bagus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafadholi Pak Ustadz, karena mungkin banyak pertanyaan. Siap, kalau banyak pertanyaan berarti kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Tafadholi Bu Ola. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas materinya. Berikut pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustazuna. Afwan izin bertanya. Tadi Ustadz sempat bicara tentang perang Uhud. Ada yang bilang di perang Uhud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalah. Ada juga yang bilang menang, namun zohirnya kalah. Afwan, ana fakir ilmu, mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Ya jemaah, perang Uhud ini antara menang dan kalah. Jadi pada awal peperangan Allah berikan kemenangan. Allah berikan kemenangan sehingga bagaimana pasukan umat Islam itu bisa mengocar-kacirkan, memporak-porandakan pasukan musuh. Sehingga sampai ke ujung pasukan musuh. Ceritanya Abu Dujanah, tatkala dia membawa pedang Nabi SAW, dia kejar seseorang, ternyata perempuan. Maka dia tarik lagi pedangnya. Karena dia memuliakan pedang Nabi SAW dari darah wanita. Sampai seperti itu. Jadi di awal peperangan Allah berikan kemenangan. Tapi kemudian di akhirnya Allah berikan kekalahan. Karena kesalahan sebagian sahabat yang bertahan di Uhud ya. Itu mungkin nanti akan kita bahas secara detail. Jadi di awal menang, di akhir kalah. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan orang-orang musyrikin yang menang, iya, kemenangan mereka tidak selesai. Kenapa? Tujuan orang-orang musyrikin itu adalah membunuh Nabi SAW. Tapi pada waktu perang Uhud, Nabi tidak terbunuh. Ini menunjukkan bahwasanya nggak berhasil 100% ya. Kalau dikatakan menang, mereka tidak menang 100%. Karena tujuan mereka untuk membunuh Nabi SAW tidak berhasil. Mungkin seperti itu. Jadi ada kemenangan, ada kekalahan di sana sebenarnya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ana ingin meminta nasihat. Ana sedang berikhtiar untuk mendapatkan pasangan hidup seorang akhwat yang mendawamkan sunnah melalui media ta'aruf dulu Ana. Adakah nasihat serta kiat-kiat lainnya untuk Ana? Dan bila nanti Ana mendapatkan seorang akhwat yang sunnah, apakah pertikaian dan konflik akan masih tetap ada selain daripada masalah yang bersifat wajar dan khilafiyah, Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Yang pertama buat yang ta'aruf lewat biro ta'aruf ya. Yang ada, ingat bahwasanya CV yang dikirimkan itu tidak 100% mewakili atau menggambarkan ini akhwat. Anggaplah CV yang ditulis di sana hanya 55%. 55% itu kalau nilai di kuliah belum naik tuh. Jadi perlu faktor pendukung eksternal. Kalau 55% CV itu adalah tulisan dari akhwat, maka untuk menyempurnakannya perlu kesaksian dari orang lain. Maka nasihat Ana tolong jangan terburu-buru. Ketika udah dapat CV kok kayaknya bagus, akhwatnya baik, ini itu cuma omongan dia. Perlu kau cari tahu tentang kepribadian dia. Nggak perlu lama-lama. Bisa sehari, 2 hari, bisa sepekan. Tapi bertanya kepada orang yang sudah lama kenal sama itu akhwat. Akhwat itu di mana? Anak akhwat itu pernah di pesantren. Ini kejadian. Ada seorang akhwat ini bermasalah sebenarnya. Tapi si ikhwannya ini menikahi karena dia lulus pesantren A, udah baik. Loh belum tentu. Mungkin secara keilmuan, alhamdulillah dia hafal Quran, dia hafal hadis. Tapi secara etika, secara perilaku, kita perlu tanya sama ustadzah yang ada di sana atau kawan sekamar dia. Tanya, fulana gimana? Ternyata fulana ini memang bermasalah di pesantren. Cuma nih ikhwan
nggak cari tahu. Maka tolong selain informasi dari akhwat itu sendiri, perlu informasi dari orang luar yang sudah lama bergaul dengan itu akhwat. Semoga dengan cara seperti itu, ya selain nanti kita istikharah tentunya. Hadza wallahu a'lam. Adapun berkaitan apakah setelah kenal ya menikahi seorang akhwat yang udah ngaji, apa mungkin tidak akan terjadi konflik ya. Di rumah Nabi alaihi salatu wassalam ada aja tuh masalah. Dan masalah itu sebenarnya adalah garam penyedap, bumbu penyedap rumah tangga kita. Dan itu ujian. Bagaimana suami menyikapi istrinya, bagaimana istri menyikapi suaminya. Nggak ada yang sempurna. Tapi intinya ketika antum sudah benar, tidak salah pilih, maka lihatlah kepada kelebihan istri antum, jangan melihat kepada kekurangannya. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Mohon nasihatnya Ustadz. Amin. Ana memiliki lingkungan pekerjaan yang kurang baik, yang mana orang-orang di lingkungan Ana di depan Ana berbuat baik, namun di belakang Ana membicarakan Ana. Mereka ada yang non-muslim dan muslim. Banyak yang tidak suka dengan Ana. Ana sedih Ustadz, karena Ana sudah mencoba berbuat baik kepada mereka. Ana sering berpikir apa Ana yang salah, namun hal itu membuat Ana semakin sedih. Ana ingin selalu berbuat baik dan menghargai mereka, namun Ana berpikir Ana harus menjaga perasaan lelah. Apa yang harus Ana lakukan terhadap orang-orang tersebut, Ustadz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, yang pertama, anti perlu cari tahu. Kok bisa tahu anti bahwa mereka di balik anti ngomongin anti? Berarti ada yang memindah omongan mereka. Orang yang memindah omongan mereka ini nggak baik. Menyebabkan kesedihan di diri anti. Dan bisa jadi dia termasuk namam yang mengadu domba antara anti sama mereka. Jadi anti kalau dapat informan yang seperti ini tolong dikasih nasihat. Sampaikan kepada informan anti, katakan kepada dia, kalau benar mereka membicarakan aku, peranmu apa? Ada apa engkau pindah omongan mereka kepada aku? Bukankah engkau tahu itu terlarang? Yang seharusnya dilakukan oleh informan ini, maka kita ini untuk siapa saja. Kalau dapat orang yang menyampaikan keburukan kawan kita, teman kita, antum jangan mikirkan kawan yang diberitakan. Tapi antum fokus kepada informan ini. Kasih nasihat dia. Ketahuilah sebagaimana orang ini memindah omongan kawan-kawan anti, berarti dia juga memindah omongan anti. Jadi ada yang merusak hubungan. Apa tugas kita? Kita ini nggak mungkin bisa membuat semua orang cinta sama kita. Nggak mungkin. Apakah semua orang cinta sama Nabi SAW? Orang baik cinta sama Nabi SAW. Iblis bersama pasukannya nggak suka. Maka bagaimana sekarang anti fokus mengharapkan cinta Allah Azza wa Jalla? Kalau dikatakan apakah ada yang salah sama anti? Kita punya salah. Kita perlu memperbaiki diri. Kalau memang tuh ada orang-orang yang ngomongkan tentang anti perlu kalau kenal sama salah satu dari mereka, anti datengin. Bukan mengatakan ana dengar, bukan ana dengar. Tapi anti katakan ana minta nasihat. Tolonglah ana dikasih nasihat, ana ingin lebih baik lagi. Kalau antum nih kawan-kawan ana tidak pernah memberikan teguran kepada ana, siapa yang akan memperbaiki anak? Jadi mungkin itu bisa dilakukan, tapi sekali lagi kita nggak mungkin dapat membuat semua orang cinta sama kita. Carilah cinta Allah dan keridhaannya. Urusan orang-orang itu biar Allah yang ngurusin mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, jazakallahu khairan atas nasihatnya.
Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. apakah boleh menisbatkan seseorang sebagai pelaku istidraj karena seseorang banyak mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan, namun ia masih melakukan kemaksiatan kepada Allah? Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Tatkala kita melihat kemungkaran, tatkala kita melihat saudara kita yang mungkin seperti disebutkan tadi, ada banyak kenikmatan yang dia dapatkan, kemudahan dalam urusan dunia, tapi ternyata fulan semakin jauh dari akhirat, semakin jauh dari agama. Apakah mungkin kita mengatakan fulan ini istidraj? Bisa saja itu terjadi. Tapi yang menjadi inti tugas kita sebagai saudara adalah memberikan peringatan. Mengingatkan dia. Bukan ngomongin dia. Karena kalau kita ngomongin orang lagi, kita dapat dosa lagi. Pahala kita yang kita katakan fulan ini sedang di istidraj ini. Kenapa? Oh, fulan banyak maksiatnya, kita ceritakan seperti itu. Kita malah bagi pahala sama tuh orang. Maka jangan. Sikap kita apa? Tatkala kita menyangka kesian sama fulan. Karena kita tahu ahlus sunnah wal jamaah ini arhamul khalqi bil khalq. Mereka adalah umat yang paling penyayang kepada orang lain. Sehingga apa yang kita lihat dari kemungkaran dilakukan oleh saudara kita nggak boleh dibiarkan. Kita perlu cari jalan menyampaikan nasihat kepada dia sambil didoakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, doa apa yang dibaca ketika dalam sujud agar diampunkan dosa-dosa yang lalu dan diberikan keberkahan dan kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat? Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara doa, ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar minta diajarin doa dalam sholat. Dalam sholat ini bisa jadi ketika sujud, bisa jadi sebelum salam. Apa doanya? Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku banyak menzalimin diriku, banyak sekali perbuatan zalim yang aku lakukan. Enggak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka minta kata, faghfir li min indika maghfiratan. Berikan kepada aku dari sisimu ampunan ya Allah. Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih. Itu doa diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada doa-doa lain yang Nabi baca. Seperti Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Itu doa juga. Ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu atas apa yang aku telah kerjakan. Atau ada kewajiban-kewajiban yang seharusnya aku kerjakan belum aku kerjakan. Aku minta ampun dosa-dosa yang terang-terangan, dosa-dosa yang sembunyi-sembunyi. Pokoknya semuanya udah minta ampun sama Allah SWT. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa amalan yang harus kita karena kita sangat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Afwan, pertanyaannya apa amalan? Yang dapat kita lakukan, dapat diamalkan supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah kelak, Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Masya Allah. Ini kabar gembira buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa man aba.
kecuali yang enggan masuk surga. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga itu siapa? Karena secara logika nggak ada orang dikasih nikmat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, lalu dia nggak mau masuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, nurut sama Nabi, patuh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Maka kalau bicara amalan apa yang dapat membuat kita berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, taat sama Nabi alaihi salatu wasallam. Gimana kita akan taat kepada Rasul SAW kalau ternyata kita nggak pernah belajar tentang apa yang diinginkan Nabi SAW. Ceritanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia biasa kirim makanan kepada Nabi SAW. Pada suatu hari, biasanya kalau selesai makanan dikirim, nanti dikembalikan kepada keluarganya Abu Ayyub. Keluarga ini bertanya, Nabi makan yang sebelah mana SAW? Mereka mengatakan sebelah sini. Maka mereka makan dari bekasnya makannya Nabi SAW. Sampai suatu hari mereka bertanya, Nabi makan dari yang mana? Kata mereka, Nabi nggak makan. Takut ini Abu Ayyub. Maka datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah haram makanan tadi? Jadi makanan itu ada bawangnya, bawang putihnya. Tapi kata Nabi, enggak haram. Cuma aku tidak makan itu karena aku bermunajat kepada apa yang kalian tidak bermunajat dengan mereka. Ini Nabi menghindari aroma yang tidak nyaman, yang malaikat terganggu dengan aroma tersebut. Nabi ngobrol sama Jibril. Kalau ada aroma itu Jibril nggak suka. Akhirnya Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, aku membenci apa yang kau benci. Sampai seperti itu. Jadi kalau engkau ingin bersama Nabi SAW, taat dan patuh kepada Nabi SAW, dan ini menuntut kita untuk belajar supaya kita tahu dengan aturan-aturan Nabi SAW. Itu yang namanya sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Saya sudah terbiasa mengaji beberapa surat dalam satu hari. Misalnya membaca surat Waqiah, Ar-Rahman, An-Nur, dan surat Yasin dalam satu hari. Karena terbiasa sehingga tidak enak rasanya tidak membaca surat tersebut dalam satu hari. Sedangkan saya ingin melakukan target satu hari satu juz belum bisa terlaksana. Karena selain ada kegiatan lainnya, juga tidak biasa terlepas dari kebiasaan mengaji surat-surat tersebut di atas. Bagaimana solusinya ya Ustadz? Sedangkan saya ingin melakukan. nah. Siap. Bisa disimak? Siap. Nah. Ya jemaah. Ya, Al-Quran ini semuanya indah. Semuanya mulia. Namun Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Kalau tadi katakan ada orang yang biasa membaca Yasin, yang biasa membaca Al-Waqi'ah, ada yang biasa membaca Tabarak, ada yang biasa membaca Ar-Rahman. Ada banyak mungkin yang dia biasa baca sehingga dia menghafalnya. Tapi di satu sisi kita diperintahkan untuk menghatamkan Al-Quran Al-Karim. Maka apa yang harus dilakukan? Harus konsisten. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abdullah bin Amr bin As yang biasa menghatamkan Al-Quran tiap hari, Nabi mengatakan, engkau hendaklah sebulan sekali hatam Al-Quran. Ini anjuran Nabi SAW. Artinya sehari satu juz. Terus gimana Ustaz? Ana punya satu juz, terus Ana punya bacaan lain. Caranya yang satu juz selesaikan dahulu. Yang satu juz ini yang diselesaikan dahulu. Sehingga kita membiasakan target baru. Ketika ada waktu, baru baca surat-surat yang lainnya. Nggak ada masalah. Tapi kalau target ini belum selesai, karena nanti surat yang lainnya itu akan kita baca. Artinya surat Ar-Rahman kita akan lewat sana. Surat umpamanya Al-Waqiah kita akan lewat sana. Mau tidak mau kalau kita tiap hari baca satu juz,
kita akan lewat kepada semua surat, itu 114 surat. Maka mungkin yang perlu dirubah adalah mana dulu yang diselesaikan dan mana yang menjadi target tambahan nantinya. Selesaikan dahulu yang 1 juz, nanti tambahannya kalau ada waktu, insya Allah yang lainnya bisa dibaca. Sambil minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Kita ini harus tahu, tanpa pertolongan Allah nggak bakal bisa kita beribadah dengan baik. Bukankah kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Barakallahu fikum. Nah. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya. Bagaimana kita menyikapi suami kita yang enggan belajar dan memperbaiki diri dan tidak mau mendidik istrinya, padahal istri selalu mengingatkan? Barakallahu fiik. Jadi ini yang mendidik suaminya istrinya, jadinya seperti itu. Bukan suami yang mendidik istrinya. Baik, apa yang harus dilakukan seorang istri? Ini mudah-mudahan jadi renungan kita bersama, yang sudah menikah dan yang belum menikah. Bahwasanya memilih pasangan hidup itu penting. Sebagaimana orang itu kalau bekerja di satu perusahaan nggak nyaman, dia resign. Tapi kalau pasangan hidup nggak semudah itu. Perlu ada pertimbangan yang mendalam. Kalau sudah kadung Ustaz, gimana? Udah dapat suami kayak gitu. Yang pertama nanti harus bersabar. Ini penting kesabaran ini. Rasul SAW mengatakan, wa ma'uti ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Tidak ada pemberian Allah kepada hamba yang lebih luas, yang lebih baik daripada kesabaran. Maka bersabarlah anti menghadap suami. Yang kedua, lihatlah kepada kebaikan suami. Ini menjadi modal utama kita bisa mempertahankan rumah tangga kita. Yang ketiga, ketika suami punya beberapa kesalahan, lihat mana kesalahan inti. Mobil tuh kadang-kala rusak. Kita tahu mobil ini rusak. Rusaknya apa? Rusaknya mesinnya nggak hidup. Akinya soak. Bannya kempos. Bocor. Ada orang yang memperbaiki bannya dulu. Dikompa nih bannya. Apa gunanya? Ban dikompa, tapi nggak bisa jalan dia itu. Maka mana yang perbaiki dulu tadi? Bisa jadi mungkin akinya bisa terakhir rusak. Yang penting mesinnya. Mesinnya hidup, rodanya dipompa. Kemudian kalau bicara aki mungkin bisa didorong nantinya. Ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Nah, mungkin itu yang perlu dipertimbangkan. Oh ya, hada ya habibi. Tafadhal. Hada al-massas. Nah, jamaah rahimakumullah, berarti mungkin tadi seorang istri perlu banyak berdoa, kemudian melihat mana yang paling penting yang perlu diperbaiki dari seorang suami. Kalau bicara keimanannya, masalahnya kayaknya keimanan suami yang masih lemah, Ustaz. Jadi kalau bicara nanti, bang aku kok nggak dididik sama abang, gimana mau dididik, imannya dia sendiri masih lemah. Malah dia mungkin dikasih arahan oleh seorang istri. Maka istri jangan bosan-bosan untuk cari waktu-waktu yang indah, sharing sama suami dalam rangka menumbuhkan keimanan di dirinya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sampai sebatas mana seorang ibu rumah tangga akan dihisap oleh Allah untuk urusan rumah tangga dan anak-anaknya? Sebagai contoh, Ustadz, saat ini banyak sekali isu, misal tentang pemakaian plastik yang menyebabkan terjadinya limbah. Bila masih menggunakan contoh plastik tersebut, apakah hal itu akan menyebabkan hisab kemudian oleh Allah, Ustaz? Nah, Masya Allah jemaah. Iya, ini pertanyaan yang miris sebenarnya jemaah. Ana tadi subuh pulang dari masjid, melihat ada satu orang ya pakai peci, pakai sarung. Di belakang rumah Ana ada sungai. Dia lewat jembatan sambil melemparkan sampahnya. Muslim. Padahal Nabi SAW ketika berbincang tentang keimanan itu
bid'un wa sittuna syu'bah, ada 60 lebih cabangnya atau 70 lebih. Salah satunya yang paling rendah itu adalah imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Ini bukan menyingkirkan, ini naruh gangguan di jalan. Kita lihatlah penyebab banjir itu apa. Penyebab yang namanya ikan-ikan itu mungkin mati. Ya model-model seperti ini. Nah, kembali kepada pertanyaan ibu ini. Seorang ibu, subhanallah ya, bicara plastik. Bagaimana sekarang memberikan arahan kepada anak-anak ya, kalau bisa bicara plastik, nggak apa-apa, plastik masih diperbolehkan untuk dipakai. Karena plastik ini sebenarnya bisa didaur ulang. Tinggal bagaimana kita ya memperkecil penggunaan plastik. Yang kedua, kalau bisa ada sampah plastik. Sehingga nanti harapannya ya plastik ini bisa dimanfaatkan. Ana sampai sekarang belum tercapai. Ana udah ngomong sama keluarga Ana. Tolonglah bikin tempat sampah beberapa gitu loh. Satu khusus plastik, satu khusus kertas, satu khusus untuk yang memang mungkin bisa didaur ulang atau yang bisa dibuang lah. Harapannya mungkin seperti itu. Seorang ibu berusaha memberikan arahan kepada anaknya untuk tidak buang sampah sembarangan. Dan kalau bisa tadi mengurangi penggunaan plastik. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan celana cingkrang, namun justru timbul dalam hati merasa paling sunnah dari yang lain? Apakah berdosa Ustadz? Naam. Barakallahu fiik. Yusuf, ايش تبغى؟ ايوه اجلس هنا اولا. بعد شوي تشتري. اجلس اولا. نعم جماعة. نعم tunggu jamaah. فين شنطة بابا؟ نعم تعال. Baik, berkaitan dengan sampai lupa sama pertanyaannya gara-gara. Yusuf تعال. أنت باب المحفظة. ما في ألف. بعدين ترجع 2000. نعم الباقي ترجع باليمين. ترجع الباقي 2000 يوسف. نعم. Nah, apa pertanyaan? Gimana? Oh, celana cingkrang. Nah, jemaah. Berkaitan dengan celana cingkrang ini, kita itu nggak akan pernah berhenti digodain setan. Ketika awal setan itu menggodain dengan syahwat. Bagaimana melampiaskan syahwatnya ke tempat yang haram. Ketika hijrah, setan lain lagi gayanya. Dia nggak lagi ngajak orang ini ke syahwat, tapi ngajak orang ini untuk riya. Ngajak orang ini untuk ujub, dan itu bahaya sekali. Termasuk penyakit yang paling membinasakan, kata Nabi SAW, i'jabur rajuli binafsi. Orang itu takjub sama dirinya sendiri. Jadi setan tetap menang. Engkau mau ikut syahwat, aku ada di sana. Engkau mau ikut syubhat, aku ada di sana. Maka perjuangan nggak boleh berhenti. Gimana caranya? Bukan akhirnya kita melakukan kemaksiatan karena merasa kita baik. Enggak. Kita lihat kepada dosa-dosa kita. Engkau jangan sok suci. Engkau banyak dosanya juga. Engkau pikir orang yang nggak cingkrang, orang yang cingkrang celananya itu pasti masuk surga? Belum tentu. Akan ada hisab. Apalagi kalau ujub, gugur amalan. Maka pentingnya kita ini sering mengevaluasi diri kita. Sebelum berbuat, ketika berbuat, dan sesudah berbuat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan. Ustadz, pertanyaan terakhir. Tafadhal. Mana yang lebih utama Ustadz, menghatamkan atau memurojaah hafalan? Ahibati fillah. Kenapa selalu muncul pertanyaan ini? Menghatamkan atau murojaah? Biasanya muncul pertanyaan ini karena kita kurang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Sehingga waktu Ramadan ini biasanya kita bingung.
Kalau kita melihat para salafus soleh, mereka itu kalau dikatakan menghatamkan Quran setiap malam, itu menghatamkannya dalam sholat jemaah. Bukan baca, dalam sholatnya mereka menghatamkan. Rasulullah SAW ketika menghatamkan Al-Quran, maka tentunya lewat hafalan Nabi SAW. Maka ya seharusnya nggak ditanyakan ya. Kalau dikatakan mana yang lebih utama, dua-duanya jalan seharusnya. Kita punya waktu sepanjang tahun. Kalau tadi dikatakan sehari one day one juice. Ya udah, one day one juice ini bisa jadi dari hafalan kita, bisa jadi dari bacaan kita. Umpamanya ternyata kita ini Ustaz punya hafalan umpamanya 5 juz. Oke, kita membaca 1 juz setiap hari, lalu ada waktu murojaah dari yang 5 juz itu. Di murojaah gimana? Iya, di murojaah umpamanya setengah juz. Nanti ketika waktunya 5 juz yang terakhir itu umpamanya, kita itu cuma baca 25 juz berarti. 5 juznya udah selesai, nanti dari awal lagi. Al-Baqarah lagi. Kenapa? Yang 5 juz ini selalu dibaca sebenarnya. Jadi yang perlu dilakukan adalah membagi waktu. Kita nggak mungkin murojaah sekaligus hafalan kita 1 hari enggak. Murojaah itu biasanya bertahap. Setengah juz atau 1 juz. Kalau memang sudah lancar, tapi baca Qur'annya tetap punya waktu khusus. Ya perlu konsistensi dari kita. Sekali lagi, tanpa bantuan Allah nggak akan mampu kita. Sering-sering membaca doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.